aku kan punya temen, dia itu kan apa indigo tuh loh Kak. Dia itu kan apa istilahnya pernah tanya tanya sama arwah yang mengikuti dia tuh. Dia tanya Tuhan itu yang bener tuh dari agama mana, tapi hantunya itu kayak nggak mau jawab gitu loh Kak. Cuma bilangnya ya kamu saksikan sendiri saja saat meninggal. Lah itu tuh kenapa sih Kak kok nggak mau menjawab gitu tuh? Kalau pendusta kenapa dia nggak apa memberikan jawaban yang salah aja gitu? Satu hal yang kamu harus sadari, setan di dunia ini agama siapa aja yang diserang. Satanik itu hanya menghujat Kristus. Dia nggak pernah hujat yang lain tuh. Kita itu percaya sama yang namanya arwah gentayangan nggak sih? Selamat malam, shalom. Ya, malam. Elia. Silakan. Elia, mamaku juga ngefans sama kamu nih. Wah, salam sama mama ya. Halo. Ya, shalom nih, lihat. Ya, salam. Thank you Elia, aku cuman follow 2 nih, kamu sama Agatha doang. Oh ya. Puji Tuhan ya. Ya. Thank you. Aku tuh sebenarnya melayani juga dulu di kampus di PO UI. Oh, di UI. Berarti dari UI dulu ya? Iya. Fakultas apa di UI? Ekonomi. Oh, FEB. Oke, mantap. Ya. Jadi sebenarnya kamu mau nggak sih diundang kalau diskusi kan? Boleh. Bisa. Boleh ya? Lihat Nanti aja aku bilang nanti. ya. Ya. Oke, boleh. Nanti DM-an ya berarti ya. Aku follow dulu aja lah. Oke, udah. Oke, ya. Jadi gini Elia, sebenarnya aku juga punya tugas besar sih, sama teman-teman ya. Pernah dengar nggak dulu ada teman kita yang bunuh diri? Bukan teman, adik kelas kita yang bunuh diri dengan itu yang bagus banget, dan aku waktu itu miris banget sih saat itu. Dia Katolik sih, bukan dari Kristen. Padahal dia pintar sekali dan lain-lain ya. Jadi sejak itu aku sih menghimbau kepada teman-teman harus dikuatkan imannya gitu kan, karena ini mereka sudah masuk ke universitas terbaik, tapi pengenalan akan Tuhan itu sangat minim. Ya, dia bisa bunuh diri gitu ya. Itu adik kelas, bener-bener adik kelasku banget gitu. Jadi yang aku tangkap gitu, kenapa ya sampai ke titik seperti itu gitu loh, padahal kan pinter gitu ya, smart gitu. Jadi aku lihat di universitas kita itu sekarang minim sekali gitu pemahaman literasi tentang Kristen itu sebenarnya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu anak FIB kan? FIB juga dulu sempat yang aku dengar dari teman-teman yang minta disahkan LGBT lah dan lain-lain gitu ya. Nah itu juga kita sempat juga jadi PR juga tuh, gimana ya caranya posisi anak-anak Tuhan yang di sana menghadapi ini gitu ya. Sampai waktu itu kita membuat statement harus bagaimana nih menghadapinya gitu. Nah dari situ aku sih mundur sih waktu itu, nggak pingin melayani lagi teman-teman gitu, karena aku lebih ke dunia sekuler lah gitu ya. Cuman entah kenapa aku mulai terpanggil lagi gitu kan, karena dari universitas lain di UI, ada juga di luar gitu kayak UGM gitu ya. Kebetulan aku juga deket juga sama persekutuan doa mereka gitu ya. Jadi ini ternyata bukan PR di kampus kita doang gitu, di kampus-kampus lain, bahkan di kampus-kampus swasta juga gitu kan. Jadi PR besar gitu. Dan puncaknya waktu itu aku diundang bahkan sampai yang radikal gitu sudah mulai masuk gitu. Nah sedangkan kita ini kan sebenarnya banyak baca buku-buku sekuler ya, tapi pendalaman tentang sejarah kitab sendiri aja saya sampai malu nih ya, dengan usia yang banyak begini, tapi nggak sehebat Elia gitu sama Agatha yang mempelajari literatur sampai sedemikian rupa gitu. Sampai saya jadi mulai mencatat nih setiap Elia lagi menjelaskan tentang kitab kita ini, saya udah malah mencatat gitu. Saya nggak malu sih belajar sama kalian gitu ya, karena kalian yang juga membukakan pikiran saya gitu. Begitu juga Agatha gitu juga memberikan referensi literatur kitab-kitab gitu kan ya. Saya nggak malu gitu nanya sama Agatha gitu. Saya mulai pelajari
pelan-pelan gitu, supaya saya juga jangan hanya memahami literatur dunia, tapi saya nggak memahami literatur tentang sejarah kitab dan sejarah Yesus ini. Nah, sesuai judul kamu, kemesiasan Yesus ini, pertanyaan saya sih seperti ini. Dari literatur yang sangat sempit sekali yang bisa kita dapat gitu ya. Tadi juga saya udah dengar dari Elia katanya belajar secara otodidak gitu ya. Ada nggak ya Elia punya maksudnya gini, keinginan untuk mengedukasi kita yang memang jujur aja sebenarnya kita nggak punya waktu gitu untuk ngumpulin literatur dan referensi ini sehingga kita bisa belajar dengan efektif, singkat, dan terstruktur. Itu sih Elia yang Jadi lebih kepada literatur. Jadi sejarah kitab. Jadi kalau kuliah itu kan kita kan bisa bisa mempelajari literatur dengan sangat mudah gitu kan. Dan kita bisa mencari daftar pustakanya dengan sangat mudah. Misalnya kita buka Scopus aja kita sudah bisa cari literaturnya. Tapi kalau untuk justru yang memahami tentang Yesus ini, itu kita malah kesulitan gitu mencari literaturnya gitu. Karena kalau ke Gramedia pun saya kan hanya terbatas, dan saya sudah coba ke Gramedia itu, tapi itu terbatas gitu. Terbatas. Jadi kalau satu persatu kita kayak Elia tadi bilang secara otodidak belajar satu-satu, itu rasanya kan tidak terstruktur ya. Nah, itu apa pendapat Elia dan apa yang harus kita lakukan ke depannya? Itu sih pertanyaan saya. Simpelnya begini, memang proses belajar itu nggak ada yang instan ya. Meskipun ada orang mengatakan saya baru belajar teologi itu baru 1 tahun lalu ya. Mungkin ada orang yang bilang wah itu juga udah termasuk cepat, tapi bagi saya nggak cepat. Kenapa? Saya intens belajar. Kadang tuh saya nyuci piring, saya nyuci baju, kan saya anak kos-kosan ya. Nyuci baju, nyuci piring apa, tuh saya dengerin tuh, wow, sambil pakai earphone, dengerin putar gitu, dan saya denger gitu. Dan itu untuk ilmu pengetahuan, tapi untuk kemampuan argumentasi itu terkait jam terbang. Saya udah dari dulu memang suka untuk berdiskusi. Jadi apa yang saya tahu itu saya bawa dalam diskusi untuk mengasah kemampuan kita. Dan masalah literasi, sebenarnya literasi itu sudah tersedia begitu banyak. Tergantung kita mau mencari atau enggak. Misalnya di Google, ya kita memang nggak ada kumpulan literasi itu nggak ada. Seperti misalnya kita bisa cari di jurnal-jurnal kayak yang kakak bilang tadi, kayak bisa kita cari di Scopus, tinggal ketik judulnya aja kita ada dapat gitu semua rekomendasinya. Nah, mengenai kekristenan nggak ada yang begitu. Tapi kalau mengenai file-file PDF, buku-bukunya saya punya banyak. Saya punya 1000 file buku mengenai Kristus, kekristenan, sejarah, apa segala macam, kristologi, teologi, eskatologi, pandangan, determinasi, Calvin, Luther, Katolik, Ortodoks, itu saya punya semua. Tapi semua dalam bahasa Inggris. Ya? Dan siapa yang mau minta, ya saya bisa berikan gitu. Kalau mau minta. Tapi basic dasar mengenai belajar Yesus itu ya kita harus mengenali ya dari kemesiasannya dulu. Itu yang menjadi eksklusivitas mengapa Kristus itu harus diimani, itu karena kemesiasannya dia. Gitu. Baru nanti ke keilahiannya, kemanusiaannya, baru lari ke eklesiologi, kegerejaan, kemudian masuk ke kitab suci, kanonisasi. Makanya saya katakan begini, mempelajari Tuhan, mempelajari kekristenan itu nggak boleh, oke aku teologi aja, enggak. Semua harus kamu pelajari, karena pengajaran itu sifatnya integral, integratif. Kak, ini ada karena ini, lalu ini ada karena ini ada karena ini, saling berhubungan sama satu dengan yang lain, sebab akibat. Kalau ini udah salah, ini ke bawah semua salah. Makanya ada istilah ortodoksia itu melahirkan ortolatria, ortolatria melahirkan ortopraksia. Pengajaran benar melahirkan penyembahan yang benar, penyembahan yang benar melahirkan apa? Melahirkan sikap hidup yang benar gitu loh. Jadi memang nggak ada yang instan, Kak. Kalau motivasinya nggak benar, kalau motivasinya malas-malasan, kalau dia memang tidak benar-benar punya jiwa panggilan untuk pelayanan dan dia tidak punya karunia mengajar, dia bakal kesulitan. Sepanjang apapun, karena banyak orang tahu banyak literatur tapi dia tidak punya karunia mengajar, itu pun bakal kesulitan
gitu loh. Jadi literatur tuh banyak. Kalau memang kakak mau tuh, saya punya bisa kasih banyak. Misalnya kristologi, pandangan bapak-bapak gereja, pandangan-pandangan gereja, bidat-bidat. Kita baca buku Panarion misalnya, bidat-bidat tuh semua di sana. Jadi kita tahu ini ajaran sesat itu yang mana-mana aja. Kita bisa identifikasi dari sana. Tapi kita pun butuh berpikir lagi. Nah, untuk berpikir menemukan itu benar atau tidak, kita compare lagi dengan buku apa. Misalnya mengenai baptisan. Oh ini bidat ini baptisannya salah. Baptis yang benar itu lihat dari mana? Oh dari buku namanya apa? Didache. Baca lagi tuh Didache semua. Ya begitu cara kita. Ya kalau nggak begitu kita akan mudah diobok-obok sama orang yang nggak tahu apa-apa. Gitu. Jadi bukan sekedar ngomong-ngomong doang, tapi ada dasar untuk itu. Dan itu banyak gitu. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kebetulan saya tuh ada dua tuh Elia. Selain kemarin itu beberapa tahun lalu tuh saya memang aktif di universitas gitu. Saya aktif juga di kebetulan dari tahun 95 itu saya aktif di Persekutuan Doa Setamrin, Jalan Tamrin, tahu kan Tamrin Jakarta. Jadi dulu kita memang tahun 95 itu menginisiasi Persekutuan Doa karyawan. Jadi karyawan dari Tamrin sampai Sudirman dulu itu. Jadi beberapa konglomerat mereka memang mendirikan Persekutuan Doa gitu. Nah sekarang ini juga saya juga masih aktif sampai di Sinarmas Group ya. Jadi Tamrin itu. Jadi nanti mungkin next time saya bisa komunikasi sama Elia. Nah nanti kita bisa tukar pikiran karena ini tuayan besar loh kalau menurut saya ya gitu. Kalau menurut saya karena saya pegang dua akar gitu ya. Satu yang dari universitas gitu. Dulu juga saya aktif di universitas karena saya diminta sama anak-anak UGM gitu. Diminta waktu itu jalan Tuhan juga. Waktu itu saya tes ada sebuah apa sih kalau kita TPA. Saya tes TPA terus saya nggak sengaja ketemu sama ketuanya dari UGM gitu. Jadi dia maksa saya untuk untuk ayo dong kamu gerakin gitu kan. Jadi nah ternyata yang tadi dapat benang merahnya kita tuh masih miskin literatur yang seperti tadi saya sampaikan. Nah kalau itu kan dari universitas ya. Nah dari yang kantoran pun bahkan dari tahun 95 gitu. Dan aku tuh ngikutin dari tahun 95 sampai 2024 sekarang ini. Nah ternyata juga masih dalam cuman ritual yang sehari-hari aja ngikutin khotbah, terus yang cuman beberapa menit gitu. Jadi menurutku masih miskin sekali gitu pengetahuan tentang Yesus ini, kemesiasan Yesus ini gitu. Jadi sangat menarik sekali judul yang kamu buat malam ini. Dan kedepannya aku tuh pengen sih kalau memang tadi kamu mempersilahkan boleh memperdalam literaturnya ya, aku terima kasih banyak. Nanti mungkin aku akan kontak kamu dan banyak banget Elia yang haus dan rindu untuk mempelajari ini. Ya, kita bisa itu nanti diskusikan ya untuk kapan dan di mananya ya. Ya. Dan bisa aku undang juga ya berarti Elia. Ya, bisa ya. Cuma untuk bulan ini nggak bisa soalnya saya udah full. Boleh. Mungkin ada kesempatan. Kira-kira Elia bisa berapa bulan lagi ya kita misalnya aku agenda. Paling di Oktober. Ya, Oktober kalau nggak Desember saya juga nggak bisa soalnya udah full juga. Jadi Oktober aja. Oktober kalau nggak November gitu ya. Nanti di Oktober kita coba. Kita nanti kontek-kontekan aku bisa bicara nanti. Aku udah itu ya. Thank you ya Elia. Shalom buat teman-teman. Terima kasih semua yang di bawah. Ya. Kita exit ya. Silakan gimana caranya? Halo. Ya, silakan Pak. Ya Kak, mau nanya. Jadi dulu saya kan sekolah minggu ya untuk mengenai Trinitas itu, Tritunggal. Jadi guru sekolah minggu saya itu menganalogikannya seperti ini. Kalau kita beranggapan lah ya, kan Tuhan itu kan Esa ya kan. Esa itu kan artinya bukan yang satu gitu kan. Esa Ehad itu bukan satu tunggal, bukan Yahid. Bukan satu tunggal, tapi Esa itu kayak sebuah kesatuan gitu kan. Ya. Nah, jadi guru sekolah minggu saya itu menjelaskan bahwa kalau kita andaikan nih Allah itu seperti seekor gajah lah. Ini pengandaian ya.
ini pengandaian guru sekolah minggu saya. Anggaplah Allah itu seperti seekor gajah yang besar. Nah, tapi kita ini sebagai manusia yang kecil ini seperti orang buta yang kita ada di mengelilingi gajah itu. Jadi ketika kita memegang gajah itu, ada yang megang belalainya. Terus kita beranggapan bahwa oh ternyata Allah itu bentuknya panjang gitu. Terus ada yang megang gadingnya. Oh Allah itu bentuknya keras gitu. Apakah analogi seperti itu cukup untuk menjelaskan tentang Tritunggal gitu? Bisa sebagai pengantar, tapi belum kesimpulan. Karena kesimpulannya di titahnya Kristus dalam Matius 8 ayat 19. Gitu. Jadi bisa pengantar untuk dibuat kepada kita untuk pengandaian kita bahwa gajah yang satu itu dalam berbagai bentuk atau dengan bagian-bagiannya, ya bisa dipahami begitu juga bisa. Tapi untuk lebih spesifiknya itu tidak bisa digunakan gitu. Karena kalau analogi itu kan sebenarnya menggambarkan sebagian dari apa yang dianalogikan. Kadangkala orang kalau gajah, berarti Tuhan itu punya bentuk-bentuk begini-begini. Nah, itu bakal susah nanti diladen yang begitu. Manusia itu udah paling pas analoginya. Memahami Allah dari banyak sudut pandang, tapi tetap hanya kepada satu Allah sebagai acuan yang benar. Gitu. Iya, dan saya juga ada pernah dengar dari teman gitu. Temen ngasih contoh kayak Tritunggal itu sebagai sebuah lilin gitu. Kan lilin itu kan ada bentuk, ada cahaya, dan ada rasa panas gitu kan. Itu salah. Itu bukan itu modalisme, itu paham modalisme itu. Oh, oke. Oke, Kak. Thank you. Ya, enggak perlu jauh-jauh memahami Tritunggal. Lihat dirimu sendiri. Kamu adalah Tritunggal, tapi bukan Allah Tritunggal. Gitu. Kebagaimanaan kamu yang esa. Saya ini satu, tapi saya ini terdiri dari tubuh, firman, dan roh. Allah pun begitu. Hidup. Saya hidup karena saya punya roh. Saya hidup karena saya bisa berbicara dengan kamu karena saya punya firman, saya punya jiwa. Allah itu pun begitu. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Kolose 1 ayat 15, gambarnya Allah siapa? Kristus sendiri. Jadi semua manusia itu sebenarnya diciptakan itu menurut Kristus. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Kristus, sebenarnya dia tidak tahu diri. Karena dia menyangkali oleh siapa dia diciptakan. Gitu. Ya. Amin. Oke. Thank you, Kak. Ya, Tuhan berkati. Ya. Silakan, Jonando dulu deh. Belum Billy Lolong. Silakan. Halo, selamat malam. Ya, malam. Silakan, Pak. Ya. Silakan, apa mau tanya, Pak? Saya mau nanya, kan kalau soal percaya saya percaya, tapi kalau soal keilmuan agama ini saya masih buta lah. Ya. Halo? Jadi ini nama Yesus ini sebagai apa ya? Nama Yesus ini apa? Yesus ini sebagai nama manusia atau gimana? Ya, nama kemanusiaannya. Karena nama Yesus itu dari kata Ibrani Yehoshua yang berasal dari dua akar kata Ibrani, yaitu Yehovah Yasha. Yasha itu artinya menyelamatkan atau keselamatan. Sama seperti nama Yesaya itu dari kata Ibrani Yasha. Ya, jadi Yeshua atau Yehoshua itu artinya adalah Yehovah Yasha, yang artinya Allah keselamatan atau Tuhan keselamatan. Gitu. Itu nama kemanusiaan atau nama inkarnasi firman. Inkarnasi itu kan artinya di dalam daging. In itu di dalam. Karnasi itu dari kata karni itu daging, karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Jadi nama Yesus atau Yeshua atau Yesu itu berasal dari, itu adalah nama inkarnasinya firman, inkarnasinya sabda yang di dalam daging itu loh. Gitu. Jadi kalau Kristus itu gelarnya sebagai Mesias itu dari kata Yunani Kristianos.
atau dalam bahasa Ibrani disebut Masia atau Masiha atau Mesia atau Hamasia, Hamosia. Nah, gitu. Jadi Yeshua Hamasia itu sama dengan artinya Yesus Kristus. Jadi itu dalam Ibrani dan dalam Yunani. Jadi Kristus itu gelarnya. Arti Kristus itu kan yang diurapi, gitu. Oh. Ya. Lagi Pak? Oke, itu aja mungkin pertanyaan untuk malam ini Kak. Makasih telah menjawab. Mungkin lain waktu. Tunggu Pak. diperdalam dulu. Ya, Tuhan berkati ya. Oke, terima kasih. Yuk, shalom. Shalom. Silakan Billy, Lolong. Halo Kak. Ya, silakan Pak. Kak mau nanya, ini tanggapan sih. Bagaimana tanggapan kakak yang kan di Alkitab dikatakan kalau gereja itu bukan tempat jual beli kan, karena di situ Tuhan Yesus pernah marah murka. Nah, tanggapan kakak tentang gereja yang menjual melakukan jual beli di sekitaran gereja Kak, contohnya di pastori atau di halaman, gimana tanggapan kakak? Ya nggak apa-apa, jualan-jualan, yang penting jangan mengganggu ibadah, itu aja kok. Kalau jualannya Tapi misalnya, misalnya, kalau kalau jualannya misalkan kayak hari Minggu itu kayak misalkan sebelum kita masuk ke dalam ruangan gereja itu mereka itu di dalam itu, di luar itu udah mereka jualan kayak kue-kue gitu. Nah, sedangkan kan di Alkitab kan di situ dilarang. nggak ada dilarang. Sarang penyamun itu kan Tuhan Yesus waktu itu marah karena bait Allah itu tidak dijadikan sesuai fungsinya lagi, malah dijadikan tempat berdagang. Kalau misalnya di gereja selesai ibadah ada orang di depan berdagang, misalnya remaja-remaja itu untuk mendukung pertumbuhan anak muda, belajar dan lain-lain, nggak apa-apa. Yang penting ibadahnya dilakukan dengan baik, dan tujuan pengelolaan jualan itu adalah untuk kemuliaan Allah melalui pelayanan, kan begitu. Iya Jadi sih. nggak masalah, gitu loh, nggak masalah itu. Oke Kak, cukup Kak, thank you. Oke, ya. Oke, silakan Nelson. Ya, shalom Kak. Aku mau nanya Kak, tapi maaf kalau mungkin agak nggak bermutu pertanyaannya. Ya, jadi aku kan punya temen Kak. Ini pertanyaannya ini ya Kak, lebih ke ranah spiritual ya Kak. Aku kan punya temen, dia itu kan indigo itu loh Kak. Terus dia itu istilahnya? Ya ini sudah pernah aku tanyakan, aku rasa. Nah, dia itu kan istilahnya pernah tanya sama istilahnya tuh arwah yang mengikuti dia tuh. Dia tanya Tuhan mana Tuhan itu yang bener itu dari agama mana, tapi hantunya itu kayak nggak mau jawab gitu Kak, cuma bilangnya ya kamu saksikan sendiri saja saat meninggal. Itu tuh kenapa sih Kak kok nggak mau menjawab gitu tuh? Ya kan, setan itu kan pendusta. Setan itu kan pendusta. Dia itu bapak dari segala pendusta. Dia namanya setan iblis. Ya nggak perlu heran. Tapi kalau pendusta kenapa dia enggak memberikan jawaban yang salah aja gitu? Kenapa dia malah setannya mungkin lagi mager, lagi malas. Ya gitu. Tapi satu hal yang kamu harus sadari, setan di dunia ini agama siapa aja yang diserang, nggak ada selain Kristen. Satanik itu hanya menghujat Kristus. Yang lain tuh dia nggak hujat. Dia nggak pernah hujat yang lain tuh. Dia hanya menghujat Kristus, menyangkali dia. Hanya itu yang dia lawan. Karena dia tahu the real enemy itu siapa. Lawan yang sesungguhnya setan itu siapa? Ya hanya Kristus. Yang lain itu enggak ada. Makanya ikon-ikon satanik itu salib yang dibalikkan lah. Ya kan? Bunda Maria dihina-hina sama satanik itu. Yesus itu dibuat gimana-gimana. Hanya Yesus yang dilawan setan. Yang lain tuh udah ada. Coba di mana satanik melawan umat abad ke-7? Ada nggak pernah dilawan itu? Enggak. Atau yang lain-lain lah. Hanya Kristus yang dilawan sama mereka.
Ya kamu sudah tahu, dari situ sebenarnya kamu harus sudah tahu siapa lawan yang sesungguhnya. Ya Kristus. Karena hanya Kristus yang menginjak kepala mereka melalui apa? Kebangkitannya. Kesukaan setan adalah kematian, kesukaan Allah adalah kehidupan. Dan Kristus itu hidup kembali dari kematian. Dia mempermalukan setan. Makanya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya yang bisa dia perbuat apa? Menganiaya kita yang adalah miliknya Kristus. Dari situ kamu harusnya sudah tahu, kamu harus berhikmat tentang itu. Makanya perkataan Rasul Paulus dalam Efesus 6, lawan kita adalah penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa, itu betul. Karena yang dilawan setan itu cuma orang Kristen. Cuma Yesus yang dia hina-hina. Yang lain mana ada. Ya, jadi kamu harus sadari itu, brother. Tapi apa tuh istilahnya, kita itu percaya sama yang namanya arwah gentayangan nggak sih? Atau arwah gentayangan itu sebenarnya Nggak ada, hanyalah gak iblis yang hantu itu menyamar? semua, hantu setan itu semua. Nggak ada arwah gentayangan. Dia mati percaya Yesus, malaikat bawa dia ke Firdaus. Mati tidak percaya Yesus, pergi ke alam maut. Dosa-dosanya menyeret dia ke alam maut. Gitu. Tuh ya? Ya, Oke, ya. oke, terima kasih Kak. Ya, Tuhan berkati ya.